Tahun 1983, kota London dihebohkan dengan kasus seorang pria menyimpan belasan mayat di apartemennya. Semuanya terungkap saat seorang tukang ledeng menemukan daging busuk menyumbat saluran pembuangan di salah satu apartemen. Awalnya dikira sisa makanan, tapi pas ditelusuri, itu potongan tubuh manusia. Semua jejak mengarah ke satu orang, namanya Dennis Nilsen. Ternyata, selama lebih dari 5 tahun, dia udah menghilangkan nyawa lebih dari 12 pria muda. Dia nggak menembak korbannya, nggak menyiksa mereka kayak di film-film sadis. Tapi yang dia lakuin justru bikin bulu kuduk merinding, karena yang dia cari bukan kematian, tapi kehadiran. Dia cuma pengen seseorang yang bisa selalu ada buat dia. Dan tragisnya, satu-satunya cara versi dia buat punya teman abadi dengan cara menghabisi mereka. Dan ini kisah lengkapnya. Assalamualaikum kawan-kawan, di channel ini kita bahas sisi gelap dari manusia. Kisah nyata yang kadang lebih menyeramkan dari film horor manapun. Jangan lupa klik subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Share juga ke teman kamu kalau menurut kamu kisah ini menarik buat didengar. Sekarang kita mulai kisahnya. Dennis Nilsen lahir tanggal 23 November tahun 1945 di Prestburg, Skotlandia. Kota kecil yang dingin, suram, dan gak banyak yang bisa dilakuin di sana selain kerja dan bertahan hidup. Ayahnya seorang tentara Norwegia bernama Olaf Magnus Moxim dan ibunya orang lokal Skotlandia namanya Elizabeth Duty. Pernikahan orang tuanya jauh dari kata bahagia. Olaf sering pulang pergi, kasar, dan lebih milih minum-minum daripada ngurus keluarganya. Dennis tumbuh dalam suasana rumah yang gak stabil, dan akhirnya, waktu Dennis berumur 4 tahun, orang tuanya resmi bercerai. Perceraian orang tuanya menyisakan trauma yang mendalam untuk Dennis, apalagi ibunya bukanlah sosok ibu yang memperdulikannya. Terpisah dari sang ayah dan mendapatkan penolakan dari sang ibu bukanlah hal yang mudah. Untungnya, di tengah kekalutan emosional itu, Dennis masih memiliki sang kakek yang membanjirinya dengan kasih sayang, namanya Andrew White. Sang kakeklah yang selalu ada untuk Dennis. Meskipun disibukkan dengan pekerjaannya sebagai nelayan, kakeknya tetap meluangkan waktu untuk bermain bersama Dennis. Sosok ayah yang gak dia miliki tergantikan dengan kehadiran kakeknya. Kakeknya sosok penyayang dan penuh perhatian. Dennis benar-benar dekat sama kakeknya. Sang kakeklah satu-satunya figur laki-laki dewasa yang dia kagumi dan percayai. Tapi di usianya yang sangat muda, Dennis mengalami hal yang sangat membekas. Saat Dennis berumur 6 tahun, kakeknya berpamitan untuk mencari ikan seperti biasanya. Selama beberapa hari, Dennis gak ketemu sama kakeknya. Sayangnya, sang kakek mengalami serangan jantung saat bekerja. Dennis kehilangan kakeknya untuk selamanya. Tapi yang bikin peristiwa ini makin traumatis, kabar duka itu disampaikan dengan cara yang gak biasa. Saat Dennis sedang duduk termenung, ibunya menghampirinya dan mengatakan apakah Dennis mau bertemu kakeknya. Dennis yang sudah merindukan kakeknya pun gak ragu untuk mengiyakan hal itu. Dan tanpa penjelasan panjang, ibunya langsung mengajak Dennis melihat jenazah kakeknya yang terbujur kaku di dalam peti mati. Dennis hanya diam berdiri di depan tubuh yang gak bernyawa, di depan tubuh orang yang paling dia sayangi. Itu pertama kalinya dia ngelihat kematian dari jarak sedekat itu. Dan di kepalanya yang masih polos, kematian bukan cuma akhir hidup, tapi jadi simbol perpisahan yang kejam dan membingungkan. Tapi anehnya, pengalaman itu nggak bikin dia takut, malah justru bikin dia terobsesi. Setelah kematian kakeknya, Dennis jadi anak yang pendiam, suka menyendiri, dan lebih nyaman dengan pikirannya sendiri. Dia sering melamun, membayangkan dirinya ikut meninggal, biar bisa ketemu lagi sama kakeknya. Bahkan beberapa kali, dia hampir tenggelam di laut, bukan tanpa sengaja, tapi karena Dennis ingin segera mengakhiri semuanya. Di titik inilah, obsesi Dennis terhadap kematian perlahan mulai tumbuh. Saat Dennis masuk usia remaja, dia mulai ngerasa beda dari teman-temannya. Tapi dia sendiri nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Di lingkungan tempat dia tinggal, ngomongin soal seks aja udah dianggap tabu.
apalagi kalau itu menyangkut homoseksualitas. Di tahun 50-an dan 60-an di Skotlandia, jadi gay itu bukan cuma masalah sosial, tapi bisa dikucilkan, bahkan dianggap kriminal. Dennis menyadari kalau dirinya lebih tertarik sama laki-laki daripada perempuan. Tapi karena dia nggak bisa terbuka, dia jadi makin menarik diri dari pergaulan. Dia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, menulis jurnal, atau ngelamun sambil berfantasi tentang punya hubungan dengan laki-laki. Dan semakin lama, yang dia bayangkan bukan cuma tentang cinta atau kedekatan, tapi tentang kontrol, tentang dominasi. Yang lebih seremnya lagi, Dennis mulai terobsesi dengan tubuh yang gak bergerak, tubuh yang pasrah, tubuh yang mati. Fiksasinya terhadap kematian makin menyatu dengan dorongan seksualnya. Bukan lagi sebatas fase bingung masa remaja, tapi udah masuk ke ranah kelainan psikoseksual yang serius. Begitu lulus sekolah, Dennis mengambil keputusan besar. Dia masuk militer. Tepatnya tahun 1961. Di umur yang ke-16 tahun, dia bergabung ke Army Catering Corps, semacam divisi penyedia makanan untuk pasukan Angkatan Darat Inggris. Dan disinilah hidupnya mulai punya arah baru, setidaknya untuk sementara. Dia jadi koki militer yang handal dan bahkan dikirim ke luar negeri, ke Jerman, Siprus, dan Timur Tengah. Tapi bukan berarti kehidupan militernya bebas dari konflik batin. Di satu sisi, dia dihormati sebagai tentara, tapi di sisi lain, dia hidup dengan rahasia besar, orientasi seksualnya, dan fantasi-fantasi aneh yang terus ngikutin dia dari hari ke hari. Di balik tentara, dia sering ngintip temen-temennya yang lagi tidur. Dan disinilah, obsesi lamanya muncul lagi. Dia ngerasa tertarik pada tubuh-tubuh yang gak bergerak. Di pikirannya, mereka kelihatan damai, tenang, dan bisa dimiliki. Dia bahkan pernah sengaja membuat temannya mabuk berat sampai pingsan, cuma supaya bisa duduk di samping temannya dan memperhatikan tubuh temannya yang gak sadarkan diri. Gak disentuh, gak disakiti, tapi dipandangi dan dalam diam, dia merasa puas. Saat itu, Dennis belum pernah benar-benar melakukan kekerasan, tapi jelas imajinasinya udah sangat gelap. Dia juga mulai sering menyimpan gambar-gambar tubuh manusia tanpa busana, terutama laki-laki. Bukan karena dia suka seni, tapi karena dia suka kematian yang tenang, tubuh yang diam, yang bisa dia miliki sepenuhnya. Tapi setelah lebih dari 1 dekade di militer, Dennis memilih keluar dari tentara, tepatnya di tahun 1972. Saat itu usianya masih 27 tahun. Dia sempat pulang ke Skotlandia, dengan harapan bisa berhubungan baik dengan ibunya, yang saat itu udah punya keluarga baru bersama suami barunya. Sayangnya, kehadirannya seolah nggak diharapkan. Bukannya mendapatkan sambutan hangat, ibunya terus-menerus mengeluhkan keputusan Dennis keluar dari militer. Apalagi, Dennis juga nggak kunjung menikah. Di satu sisi, Dennis sangat mendambakan kasih sayang ibunya. Dia sangat ingin terbuka dengan ibunya. Tapi jangankan terbuka soal orientasi seksualnya, berhubungan baik layaknya ibu dan anak, seperti hal yang mustahil untuk mereka. Akhirnya, Dennis memutuskan pergi ke London dan mulai kerja sebagai polisi sebentar, sebelum akhirnya kerja di kantor tenaga kerja pemerintah, semacam dinas ketenagakerjaan. Dari luar, Dennis terlihat kayak warga negara biasa, bekerja, punya penghasilan tetap, hidup di apartemen kecil di London. Tapi yang gak banyak orang tahu, dalam kesendiriannya, Dennis makin tersesat dalam pikirannya sendiri. Dia mulai sering minum-minum sendirian, jarang punya teman, dan setiap malam, dia dihantui oleh keinginan untuk punya seseorang yang gak bakal ninggalin dia, seseorang yang selalu ada setiap saat. Tapi buat Dennis, satu-satunya cara mewujudkan itu dengan penghilangan nyawa. Tahun 1973, Dennis punya pacar laki-laki untuk pertama kalinya. Mereka tinggal bareng beberapa bulan, tapi hubungan itu nggak berjalan mulus. Pacarnya ninggalin dia, dan sejak saat itu, Dennis makin merasa bahwa hubungan dengan orang hidup selalu berujung pada penolakan. Di tahun-tahun berikutnya, Dennis beberapa kali mendekati pria-pria muda yang dia temui di bar atau di jalan. Tapi semuanya tetap berakhir dengan penolakan, atau cuma hubungan singkat. Sampai akhirnya di tahun 1978,
Dennis mengambil keputusan besar untuk mengakhiri rasa kesepiannya. Tepatnya tanggal 30 Desember tahun 1978, satu hari sebelum tahun baru, Dennis bertemu dengan seorang pemuda bernama Stephen Holmes. Usianya baru 14 tahun. Dennis ajak dia minum di apartemennya, ngobrol, dan tampak ramah. Tapi saat pagi tiba dan Holmes bersiap untuk pulang, Dennis sadar dia nggak mau ditinggal. Jadi dia mencekik Holmes sampai tewas. Dan buat pertama kalinya, Dennis merasa punya seseorang. Tubuh Stephen nggak dibuang, tapi disimpan, diletakkan di tempat tidur, dipeluk, diperlakukan seolah-olah dia masih hidup. Bahkan beberapa hari kemudian, dia memandikan tubuh Stephen, menggantikan baju Stephen, dan tidur di sebelah jenazah Stephen. Dennis menyimpan tubuh Stephen berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sebelum akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan tubuh itu di bawah lantai apartemen. Dan sejak saat itulah, Dennis nggak bisa berhenti. Setelah menghilangkan nyawa Stephen, Dennis merasa kekosongan dalam dirinya terisi. Dia nggak sendirian lagi. Mayat di bawah lantai apartemennya bukan cuma bukti kejahatan. Buat dia, itu teman, pendengar, peneman malam-malam panjang yang penuh rasa hampa. Tapi tubuh itu lama-lama mulai membusuk. Meski dia simpan dengan hati-hati, bau mayat tetap menyebar. Dan saat Dennis nggak tahan lagi, dia mulai mencari cara buat ngilangin jenazah Holmes. Tapi bukan dengan dikubur secara layak. Dennis memutilasi tubuh itu, memasaknya, dan membuang potongan-potongannya sedikit demi sedikit ke dalam toilet atau dibakar di taman belakang. Dennis juga memasak sebagian-bagian tubuh korbannya. Bukan buat dimakan, tapi buat ngilangin jaringan lunak dari tulang. Tapi setelah semua itu, dia merasa kosong lagi. Beberapa bulan kemudian, dorongan itu balik lagi, dan Dennis gak bisa menolak. Antara tahun 1979 dan 1981, Dennis menghilangkan nyawa belasan pria muda, dan kebanyakan dari mereka tunawisma, pelarian, atau pemuda yang dia temui di bar dan stasiun. Dia menawarkan tempat tinggal sementara, minuman, atau sekadar obrolan hangat. Tapi begitu mereka masuk ke apartemennya dan mulai tertidur, Dennis akan menyelinap dari balik bayangan, mengambil dasi, kabel, atau tangan kosong, dan mencekik mereka sampai tewas. Beberapa korban bahkan dihabisi saat mereka tidur pulas. Bagi Dennis, itu cara paling manusiawi, karena korban gak sempat merasakan sakit. Tapi sebenarnya, itu semua soal kontrol, tentang punya kuasa mutlak atas tubuh seseorang yang gak bisa melawan. Setelah korban tewas, rutinitas Dennis pun dimulai. Dia memandikan mayatnya, mendandani, membaringkan di sofa atau di ranjang, dan menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari bersama mayat-mayat itu. Dia ngobrol, dia tidur di sebelahnya, kadang dia foto, kadang dia berdiri diam, sambil menatap tubuh korban dari ujung kaki sampai kepala, seolah-olah itu karya seni. Dan kalau tubuh korbannya mulai membusuk, Dennis membongkar lantai apartemennya dan menyimpan potongan tubuh itu di bawah papan lantai. Atau dia masak, rebus, dan buang bagian-bagian tubuh di taman belakang lewat pembakaran. Di apartemen kecil itulah, di Melrose Avenue, semua kejahatan itu terjadi. Dan yang lebih mengerikan, gak ada yang tahu. Tetangga cuma sesekali mencium bau aneh. Tapi mereka kira itu dari pipa toilet yang mampet. Polisi gak pernah curiga. Karena korban-korban Dennis, orang-orang yang secara sosial dianggap hilang. Gak ada keluarga, gak ada laporan kehilangan. Selama tahun-tahun kejahatannya, Dennis seolah menjalani hidup di dua kepribadian. Di siang hari, dia pegawai pemerintah yang sopan, rajin, bahkan ramah ke kolega. Tapi malam hari, dia berubah jadi makhluk gelap yang menunggu teman berikutnya datang. Dan yang bikin semuanya makin serem, dia bisa switch kepribadian itu dengan sangat tenang. Dia masuk kerja tanpa rasa gelisah, tetap tenang dan ramah, walaupun malamnya habis menghilangkan nyawa seseorang. Dennis makin tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia terus merasa kesepian. Tapi anehnya, setelah menghilangkan nyawa dan menyimpan mayat-mayat itu, dia malah merasa lebih utuh. Gak ada lagi rasa takut ditinggal, gak ada lagi kecemasan akan penolakan. Karena mereka yang dia habisi gak akan kemana-mana.
Ada satu pengakuan Dennis yang sangat merinding. Dia bilang, "Saya tidak menghabisi mereka karena saya benci. Saya menghabisi mereka karena saya mencintai kehadiran mereka. Tapi saya nggak bisa menjaga mereka tetap di sisi saya, kecuali mereka diam untuk selamanya." Kamu bisa bayangin, seberapa dalam luka emosional seseorang sampai akhirnya dia percaya kalau satu-satunya cara punya koneksi yang utuh dengan mematikan orang lain. Tahun 1981, Dennis terpaksa pindah dari apartemen Melrose Avenue karena kontraknya nggak diperpanjang. Dia pindah ke daerah Kerenly Gardens, apartemen di lantai atas, sebuah rumah bertingkat. Tapi apartemen barunya ini jauh lebih kecil, dan yang paling bikin beda, nggak ada taman belakang, nggak ada lantai papan yang bisa dibongkar. Tapi Dennis tetap nggak berhenti. Di tempat baru inilah, dia tetap melakukan kejahatannya. Karena nggak ada tempat buat nyimpan mayat, dia mulai memutilasi dan menyiramkan potongan tubuh korban ke dalam toilet. Harapannya, saluran pembuangan bakal mengalirkan semuanya dan gak akan ada jejak. Tapi inilah akhir dari semuanya. Awal tahun 1983, beberapa penghuni Kerenly Gardens mulai ngeluh ke pengelola apartemen karena saluran toilet dan wastafel mampet. Airnya meluap dan bau busuk makin parah. Mereka panggillah tukang ledeng buat periksa sistem pipa di luar gedung. Tukang ledeng itu bernama Michael Catran. Michael memeriksa dan membuka saluran pipa utama. Tapi yang dia temukan bukan tumpukan rambut atau sisa makanan, melainkan potongan daging busuk, tulang kecil, dan potongan-potongan tubuh manusia. Michael langsung sadar, itu bukan sisa makanan. Dia langsung lapor ke atasannya, dan besoknya, tanggal 9 Februari tahun 1983, polisi pun datang ke lokasi. Dennis yang tahu polisi bakal datang, justru bersikap tenang. Saat polisi mengetuk pintu apartemennya dan menanyakan soal saluran pembuangan, Dennis malah bilang, "Kalian datang karena tulang-tulang itu ya?" Lalu dia juga bilang, "Itu dari korban saya. Kalian pasti cari sisa-sisanya di lemari sana." Polisi benar-benar kaget. Mereka pikir itu cuma penyelidikan kecil soal pipa mampet. Tapi mereka malah menemukan kantong plastik berisi potongan tubuh manusia di apartemen Dennis. Ada bagian kepala, tangan, potongan dada, bahkan organ dalam yang terbungkus dalam kantong plastik. Bahkan ada juga yang disimpan di dalam lemari. Hari itu, rahasia Dennis Nielsen akhirnya terbongkar. Setelah ditangkap, Dennis langsung dibawa ke kantor polisi. Tapi bukannya bingung atau panik, dia malah terlihat lega. Seolah semua beban yang dia simpan selama bertahun-tahun akhirnya bisa dia lepaskan. Dan di ruang interogasi, Dennis nggak berusaha menyangkal atau ngeles. Malah dia langsung bilang ke petugas, "Saya sudah menghabisi kira-kira 15 atau 16 orang." Polisi yang dengar pengakuan itu langsung bengong. Mereka pikir paling cuma 2 atau 3 korban dari sisa tubuh yang mereka temukan. Tapi Dennis malah menyebut belasan penghilangan nyawa, dan dia ingat hampir semuanya dengan detail mengerikan. Dennis bahkan bantu polisi menggambarkan denah apartemennya di Melrose Avenue, tempat dia menyimpan mayat di bawah lantai, lokasi dia membakar potongan tubuh, sampai urutan kejahatannya dari tahun ke tahun. Beberapa korban memang gak bisa diidentifikasi, karena sisa tubuhnya udah hancur. Tapi Dennis masih ingat deskripsi wajah mereka, pakaian yang mereka pakai, sampai obrolan terakhir mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, selama interogasi, dia bisa cerita semua itu dengan tenang, tanpa ekspresi, seolah dia cuma lagi cerita rutinitas harian. Dennis juga bilang, dia nggak pernah merasa benci sama korban-korbannya. Dia nggak menghilangkan nyawa mereka karena marah. Dia habisi karena ingin ditemani. Dennis bilang, "Saya hanya ingin mereka tetap tinggal. Tapi satu-satunya cara supaya mereka nggak pergi, dengan memastikan mereka nggak bisa kemana-mana." Kasus Dennis langsung menyita perhatian publik Inggris. Media ramai banget meliput sidang pertamanya. Semua orang pengen tahu siapa sebenarnya pria pendiam yang ternyata menyimpan belasan mayat di rumahnya. Tapi satu hal yang bikin pengadilan ini kompleks, pembelaannya. Tim pengacara Dennis mencoba membuktikan bahwa dia nggak waras. Mereka mengajukan pembelaan deficit responsibility. Artinya, dia memang menghilangkan nyawa, tapi karena sakit mental yang membuat dia nggak bisa mengendalikan tindakannya.
Psikiater yang memeriksa Dennis bilang, Dennis punya kepribadian narsistik, punya trauma masa kecil yang berat, dan ketergantungan emosional yang parah. Tapi jaksa penuntut menolak mentah-mentah. Mereka bilang, Dennis tahu persis apa yang dia lakukan. Dia bisa bekerja, berfungsi di masyarakat, dan menyembunyikan semua kejahatannya dengan sangat rapi. Artinya, dia sadar. Apalagi dia juga berusaha menyembunyikan jejak kejahatannya. Itu udah cukup jadi bukti bahwa dia bertindak dengan sadar. Lalu setelah persidangan yang berlangsung hampir sebulan, tepatnya tanggal 4 November tahun 1983, juri akhirnya sepakat Dennis Nilsen bersalah atas penghilangan nyawa 6 orang dan percobaan penghilangan nyawa terhadap 2 orang lainnya. Hukuman yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan rekomendasi minimal 25 tahun sebelum bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Tapi kemudian, hukumannya diubah jadi seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan disinilah hidup Dennis di dunia luar berakhir. Setelah vonis dijatuhkan, Dennis dipindahkan ke penjara Wakefield, salah satu penjara dengan keamanan maksimum di Inggris. Di penjara sana, Dennis bukan tipikal narapidana yang bikin keributan. Malah sebaliknya, dia cukup berprestasi. Dia rajin menulis, dia juga mulai membuat jurnal harian. Bahkan mencoba menulis memoir berjudul History of a Drowning Boy. Di buku itu, Dennis membahas tentang masa kecilnya, hidupnya yang sepi, dan bagaimana dia merasa berbeda dari orang lain sejak kecil. Tapi pemerintah Inggris akhirnya melarang memoir itu untuk diterbitkan secara publik. Dennis juga ngelakuin banyak korespondensi dari balik penjara. Dia balas surat dari wartawan, peneliti, bahkan orang-orang penasaran dari seluruh dunia yang pengen tahu pikiran terdalam seseorang seperti Dennis. Tapi meskipun terlihat aktif, satu hal yang tetap konsisten, Dennis selalu merasa nggak menyesal sepenuhnya. Dia bilang dia sedih karena nggak bisa berfungsi normal di masyarakat. Tapi dia nggak pernah secara eksplisit minta maaf ke keluarga korban. Karena di kepalanya, semua yang dia lakukan waktu itu demi mengisi kehampaan. Dan setelah lebih dari 3 dekade mendekam di balik jeruji besi, Dennis akhirnya meninggal dunia di usia 72 tahun pada tanggal 12 Mei 2018. Penyebab kematiannya cukup tragis. Dia kena aneurisma perut dan sempat mengalami pendarahan hebat usai operasi hernia. Tapi karena penanganan medis yang dianggap lambat, Dennis akhirnya meninggal beberapa jam setelah kondisi tubuhnya memburuk drastis. Ironisnya, setelah kematian Dennis, gak ada keluarga yang datang menjemput jenazahnya. Gak ada pemakaman besar, gak ada yang benar-benar peduli. Bahkan sebagian besar masyarakat Inggris merasa lega, karena satu simbol mimpi buruk mereka akhirnya benar-benar selesai. Kalau kita lihat ke belakang, kasus Dennis Nilsen bukan cuma soal penghilangan nyawa. Ini soal kesepian, tentang bagaimana luka masa kecil, trauma, dan keinginan buat diterima bisa berubah jadi sesuatu yang benar-benar mengerikan kalau nggak ditangani. Dennis bukan monster dari luar angkasa. Dia manusia biasa. Tapi yang bikin ngeri, gimana dia bisa menyembunyikan sisi gelapnya dari semua orang. Gak ada yang curiga, gak ada yang nyangka. Karena dari luar, dia cuma pria pendiam yang tinggal sendirian. Tapi di balik pintu apartemennya, dia sedang menyimpan kematian. Dan itu jadi pengingat keras buat kita semua, bahwa kadang sisi tergelap manusia bukan ditunjukkan lewat teriakan, tapi lewat senyuman paling tenang. Kalau kamu ngerasa kisah ini bikin merinding dan membuka mata tentang gelapnya sisi manusia, jangan lupa buat subscribe channel ini. Kita bakal terus ngebahas kasus-kasus nyata kayak gini, yang kadang lebih menyeramkan dari film horor manapun. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga diri baik-baik dan jangan pernah remehin tanda-tanda bahaya yang kelihatannya kecil.